Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara besar kami persilakan. Kelihatan Pak di situ. Ya kan? Kalau duduk di situ nggak kelihatan. Ya berdiri harus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sirup di sisi daripada Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat qudratillah Allah, kita semua orang sadayana tadi sudah menyelesaikan subuh bersama-sama sekalian ba'da subuh. Tadi subuh ba'da subuh pagi aya nama aya makan sahur katanya di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah hari-hari yang terindah bagi kita di bulan suci Ramadan, sebab Rasulullah SAW mengisyaratkan di hari-hari terakhir inilah momen yang paling luar biasa, berat. Harus mundur. Bahkan ada seseorang sok diajak ke orang, kita iktikaf, jangan orang iktikaf yuk, amal banget nanti supaya Agustus September makam, orang iktikaf dan pertandingan ayah kapna ya kan. Mudah-mudahan kita semua itu banyak beriktikaf di hari-hari terakhir. Sebab taqarruban ilallah itu di hari terakhir itulah yang akan betul-betul itu akan terkena. Insya Allah. Ini kicip surga saya insya Allah. Hadirin jamaah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dina raraga ataupun dalam rangka kita menjalankan ibadah saum, yang paling terpenting adalah kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan saum itu adalah ada imbas untuk kita, terutama dalam kehidupan atau perilaku dalam ibadah saum. Mari di dalam ibadah saum itu adalah ibadah yang sangat disiplin. Tong bujeng-bujeng sesuatu barang yang haram, yang halal pun dina waktu saum tuh antum itu orang kadaban. Ayat cai, ayat cawah luar biasa, merotot telinga kurang apa. Tapi orang tuh antum lagi orang menuju ngajaran ibadah saum dari mulai imsak ataupun terbit fajar tadi. Tuh ya, banyak mempermasalahkan imsak gitu ya. Tidak ada urusan berbeda lah. Penting mah ketika kita sudah mulai menahan diri sampai nanti terbenam matahari bisa berarti iftar ataupun katakanlah maghrib, itu kurang sadaya dilepaskan semua hanya untuk Allah, yakni menahan diri dari hawa nafsu, dari makan minum dan yang semua membatalkan ibadah saum. Dan itu memang merupakan salah satu latihan yang luar biasa. Nah, hadirin jamaah Rasulullah Subhanahu wa taala, ini ada pesan dari Rasulullah SAW melalui Al-Quran. Ketika di akhir kita bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti ke orang sadayana di surat Al-Baqarah ayat-ayat 187 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan sempurnakanlah ibadah saummu
Ustaz, ayatnya 28, 28, pokoknya sebulan. Dan 28, 28, nek 30 pokoknya sebulan. Ulah perlu kita antara Muhammadiyah dengan NU kan sebenarnya para sewai, sebenarnya rame. Itu nanti kita bersama-sama saja. Yang penting adalah hidupnya adalah 1 bulan. Walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah ibadah saum kita 1 bulan penuh. Dari mulai awal ya, alhamdulillah. Walitukabbirullah, dan akhirnya adalah kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak perdebatan. Cek salah sawios, ayo nang di pasar kene. Tapi lah dia, wah, do masjid ramai kalah ke masjid ramai. Daripada yang masjid istiqah ada suara-suara keluar, ke ramai. Nganu jelas mah walitukabbirullah itu memang sunnahnya ketika imam itu sudah pada subuh nanti itu dalam Idul Fitri sampai imam naik mimbar, itu sunnahnya kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak jelek juga ketika kita mulai dari malam terus takbiran dan terus mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang menurut iman ulah digantian kaset bapak-bapak sudah luar maropi dor dan kaset takbiran kalau dia kan sok cara menteri agama dia kan dia gitu. Kabeh mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disebut takbiran dia baca takbiran. Nah, kan terus kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Gila, luar biasa. Sambil kita makan, minum bareng-bareng bersama keluarga, agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Namun Madinah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika di awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu syaitan dibelenggu, ditalian dalam ajaran Buddha. Nah, katanya ditalian. Nah, ini kan dalam sebuah kitab dikatakan di akhir Ramadan itu mereka akan ayat dengan akbar, ayat memberi sidang MK banyak, gitu. Toh sidang akbar. Merugikan siapa? Merugikan Quran. Setan tidak akan ridho untuk semua manusia umat Muhammad Rasulullah SAW bahwa ketika liso ini farhatani begitu. Nah, orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama indal iftar, ketika berbuka bersama-sama, baik itu dia tiap hari ataupun ketika nanti Idul Fitri. Kabeh bakal dihampura dosa. Jadi dosa malam pokok dosa kurang bakal dihampura ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu ada gerakan awas. Itu merugikan semua supaya manusia akan tergoda dan terbelenggu. Kumaha carana? Yuk kita goda. Soal malam takbiran itu bukan tak. Si setan itu semua orang akan melupakan sesuatu yang lebih penting sebetulnya, yaitu adalah wali itu kabirullah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Digoda benar banyak takbiran, takbir keliling dan sebagainya, tapi dia insya Allah mau apa tidak ada masuk ayatnya. Artinya apa? Kita itu memang jangan sampai terbelenggu oleh bujukan rayuan setan. Maka ketika itu waspadalah, sebab umat Islam kita semua itu akan diampuni segala dosa-dosanya ketika kita mohon ampun dan betul-betul memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di akhir Ramadan, maka kita banyak beretika di sebagian kita kurang ngadodoh, namun kurang sedang mengintai, yaitu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, para kuningan kumaha yang terjadi dalam malam Lailatul Qadar. Ketika orang itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinilai oleh para malaikat ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala yang didoakan oleh para malaikat turun tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Itu adalah 1000 bulan min alfi syahrin. Orang ibadah syarat 1000 bulan. Kira ngelakum berarti orang mau ibadah ke Allah 1000 bulan berarti 80 tahun. Luar biasa. Jadi jangan kita sampai mengabaikan ketika di hari-hari terakhir ini. Yuk kita terus maksakan. Cara menghilangkan
insya Allah itu akan menjarak. So apa? Mengapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kamu di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khoream. Katanya, ya Allah, abis menunggu anjing Gusti tina penyakit khoream. Insya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khoream. Paksa ke? Insya Allah. Alhamdulillah ini mungkin tiap subuh ya kita berkumpul menyongcai waktu untuk bisa terus duduk bersimpuh, apalagi di hari-hari terakhir. Nah, jemaah Rasulullah Subhanahu wa taala, tujuan daripada ibadah saum tiada lain dan bukan adalah mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan di dalam surat Ali Imran, itu luar biasa, surat Ali Imran ayat 133 134. Maka kita bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ampunan Allah di bulan ini bakal diluncur betul-betul ditumpah ruahkan. Siapa orang yang mau memohon ampun maka pasti akan diampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh wa 'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang itu? Tadi Bang Arsa Bapak pengurus, salah satu pengurus diuraikan bahwa alhamdulillah kita sudah terus berbagi. Ini adalah menggambarkan surat Al-Imran ayat 134. Ayo kita jangan kendor. Apa sebab jaminannya? Jaminannya adalah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Itu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan selalu berbagi. Baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang sesulit apapun. Alhamdulillah kita sudah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbagi dengan para duafa, dengan anak-anak yatim dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk siapa surga Allah itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha, yaitu bagi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Di bulan puasa ini sungguh luar biasa, ditempa dan terus ditempa. Mereka yang macam puasa itu kurang pandangan kurang berpuasa itu bayangkan. Untuk berpuasa udah apa? Tak kita ulah kare. Awas sebus beres puasa kurang dilawan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Maka puasa ini harus dijadikan sebuah patokan, sebuah ukuran, sebuah barometer. Sebab ketika orang itu sudah lepas kendali, maka niscaya dia akan celaka. Wal kadhiminal ghaidha, yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kelak nanti beberapa hari ke depan insyaallah secara fisik kita akan bersilaturahim, baik itu pakai panangan, berjabatan tangan ataupun melalui media yang lain. Ini merupakan salah satu gambaran bagi kita silih asu dengan kepada kita, dengan orang-orang sekitar kita, dengan sanak saudara kita. Maka insya Allah ketika 3 faktor tadi, yang pertama kita bisa berbagi dengan keadaan sesulit apapun, yang kedua kita bisa menahan hawa nafsu, dan yang ketiga kita bisa saling menyebar silaturahmi di antara kita. Insya Allah dan negara itu tegul kacau, bakal untuk terus seuyunan sahabat sahabatnya kurang sudah akan saling saidel. Artinya akan selaras dan setujuan, yakni adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah Rasulullah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mungkin tidak akan panjang dan lebar karena barangkali ini merupakan hanya mengingatkan saja bahwa di bulan ini yuk kita pergunakan uang dengan sebaik-baiknya supaya apa? Entah kapan kita mungkin tahun depan barangkali tidak ada yang tahu. Tahun depan kita Ramadan masih